Welcome Scorpio, selamat datang dan selamat datang kembali di Lentera Intuitif. Saya Iswana Sohendar dan Scorpio, ini untuk kapanpun kalian menemukan readingan ini. Atau ya kita ada di awal Mei sekarang ini. Scorpio, di sini kamu punya Queen of Coins. Aku ngerasa kamu sekarang lagi nyaman, ya somehow. Gimana pun caranya kayaknya ada, apa ya, mungkin financially kamu lagi nyaman kali ya. Kamu eh, anggarannya semuanya ketutup, cicilan semuanya ketutup, bahkan ada lebihnya untuk nabung atau bahkan untuk naktir teman-teman kamu mungkin. Nggak sih, kayaknya nggak deh, kayaknya in this economy nggak sampai sejauh itu. Cuma yang jelas kamu lagi nyaman, lagi mapan kali ya, itu lebih tepat. Dan nggak tahu kalau ngeliat Queen of Coins mungkin pertimbangannya atau standar mapannya dari mana ya, mungkin kalau dibandingin dengan kamu yang sebelum-sebelumnya, yang kemarin-kemarin. Mungkin sekarang kamu ada di posisi finansial yang lebih baik dari kamu yang kemarin-kemarin. Udah lebih, apa ya, mungkin ada cicilan yang udah beres mungkin sekarang. Atau mungkin eh, nominalnya tetap sama, kayak gajinya tetap sama, tapi ya tadi yang tadi aku bilang mungkin cicilannya ada yang udah beres sekarang. Atau mungkin sekarang kebutuhan kamu nggak apa ya, nggak sebanyak itu. Iya mungkin, nggak tahu ya, kayak ada aja yang ngetutup-tutup kayak gitu, kayak oh beras kayaknya kamu mungkin karena dari kemarin kamu jarang masak, sekarang oh beras kayaknya buat bulan ini masih ada kayak gitu. Jadi nggak perlu, apa ya, nggak perlu belanja lagi kebutuhan pokok. Kayaknya kemarin kamu banyakkan makan di luar, jadi kebutuhan pokok di rumah semuanya masih aman, it's okay gitu. Sekarang berarti lebih nih. Dan crossing the reading sekarang ada judgment. Judgment sama Queen of Coins, sorry. Kalau ngeliat judgment di sini ya biasa ini soal kamu yang dipanggil, atau kamu yang dipanggil untuk melakukan sesuatu. Mungkin terpanggil untuk berbagi mungkin. Iya, jadi kemapanannya kamu sekarang, kenyamanannya kamu sekarang tuh nggak bener-bener nyaman pada akhirnya. Soalnya ada panggilan gitu ya dari dalam diri kamu buat buat berbagi mungkin, atau buat apa ya, sebenarnya kamu tuh mungkin pengennya tuh ada, ya udahlah sekarang jangan nyicil apa-apa dulu, pengen ngerasa cukup dulu, atau nggak pengen dikejar-kejar cicilan dulu. Tapi kalau ngeliat judgment di sini kayak apa ya, rasanya sekarang beres dari cicilan yang kemarin, kamu udah harus nyicil hal lain lagi nih kayak gitu. Udah ngerasa wah perlu nih. Ya mungkin kemarin kamu motornya udah beres gitu, terus sekarang harus nyicil lagi soalnya anak udah gede, udah mau masuk SMA. Ya udah nyicil lagi kali ya kayak gitu. Iya, jadi kemapanan atau kenyamanannya bisa agak terganggu, tapi aku ngerasa ini panggilan yang mau nggak mau emang harus kamu penuhin sih. Iya, nggak berarti kewajiban, tapi ini nggak bisa kamu elakkan gitu, nggak bisa kamu abaikan. Kayak kebutuhan, aku nggak bisa bilang kebutuhan juga ya, ini lebih kayak nggak terelakkan aja buat kamu. Di bawahnya ada Eight of Swords, Road of the Reading-nya. Kamu kayaknya, apalagi kalau ngeliat Eight of Swords di sini, walaupun di atasnya ada Queen of Swords ya, yang siap untuk berbagi, siap untuk apa ya, untuk share ke orang-orang. Eight of Swords kamu, perhitungannya kamu keep buat diri kamu sendiri sih. Hitung-hitungannya kamu simpen buat diri kamu sendiri. Kamu nggak, apa ya, kalaupun iya kamu harus nyicil lagi gitu, ntar hitung-hitungan cicilannya kayaknya nggak yang apa ya, nggak yang kamu diskusiin dulu. Kamu bisa tiba-tiba ngambil keputusan buat nyicil motor lagi, ya udah nyicil aja gitu, kayak seolah-olah surprise gitu buat orang-orang. Walaupun itu bisa jadi masalah ya kalau ternyata, lah kok nggak tahu kamu nyicil lagi kayak gitu. Mungkin itu sebelum-sebelumnya udah ada obrolan, kamu mau apa ya, kamu mau uh, nyicil sesuatu, atau kamu terpanggil untuk berbagi mungkin. Iya, terpanggil untuk, nggak tahu ya, kayaknya kalau aku ngomong untuk invest, atau untuk, ya untuk invest kayaknya ketinggian. Cuma yang jelas kamu nggak tiba-tiba keluar dari zona nyaman kamu tanpa perhitungan sebenarnya. Orang mungkin kelihatannya gitu, kamu udah nyaman sekarang, kamu udah apa ya, udah mapan, udah tentram, kenapa harus uh, ya kenapa harus keluar dari zona ini gitu. Kamu punya hitungannya kamu sendiri kenapanya.
Dan itu kayaknya agak sulit buat kamu share ke orang-orang. Ya kan, pas energinya ada seven of one. Ya mungkin karena sebelumnya, karena kemarin-kemarin kayaknya kamu agak ditentang untuk keluar dari zona nyaman ini. Ya untuk ngambil cicilan baru lagi ini kayaknya orang kayaknya nggak akan setuju, makanya kamu nggak bilang sama mereka. Cuma yang jelas gak tahu ya, ini agak, aku nggak terlalu suka sih konflik semacam ini. Iya, kalau ada apa-apa mending bilang, atau jangan tiba-tiba orang rumah tiba-tiba dibikin surprise kamu yang ini motor dari mana, udah lunas belum gitu kan. Nyicilnya berapa tahun, nah tiba-tiba ada cicilan gitu. Terus apalagi kalau apa ya, nggak tahu ya, mungkin Queen of Coins aku bisa bilang begitu soalnya dia mapan, tapi kan kemapanan atau hari esok siapa yang tahu ya, bisa aja sekarang kamu ngerasa mapan, ngerasa nyaman gitu, terus sebulan 2 bulan kena layoff. Nggak, jangan sampai sih. Ya, semoga nggak begitu ya. Cuma kan kedepannya siapa yang tahu gitu. Cuma di sini kalau ngeliat Eight of Swords, aku percaya sih pertimbangan kamu udah matang. Walaupun nggak kamu share ke orang-orang, cuma aduh ini konflik sekali ini. Iya, mungkin kamu mikirnya nggak bilang siapa-siapa, terus begitu udah terjadi orang-orang pada protes kayak gitu, kamunya jadi defensif kayak gini. Crowning Dreading, wah ada Emperor. Bentar aku ngintip fiturnya apa ya. Oke, Ten of Wands. Crowning Dreading ada Emperor. Mungkin ini cara kamu untuk ngambil kembali lagi kontrol atau kendali di hidup kamu. Sekarang kamu udah nyaman, sekarang kamu udah mapan, oke waktunya saya ambil kendali kayak gitu. Mungkin kemarin-kemarin kamu nggak se-in control itu soal hidup kamu, soal penghasilan kamu. Mungkin kamu kemarin-kemarin masih harus masih ada campur tangan orang lain gitu soal gimana kamu nge-manage uang kamu, gimana kamu mau ya kayak kemarin-kemarin uang kamu masih dipegang orang tua mungkin, jadi kamu nggak leluasa pengen nyicil apa. Padahal kamu pengen tuh nyicil motor, atau kamu pengen tuh cicil mobil atau cicil apa gitu, tapi karena uangnya masih dipegang orang tua kayak gitu, jadinya nggak leluasa. Nah sekarang kamu punya kendali nih, atau kamu pengennya sekarang punya kendali, makanya kamu nggak bilang siapa-siapa dulu, soalnya kamu pengen punya kendali soal finansialnya kamu. Dan Ten of One di fitur energinya pada akhirnya dengan kendali yang kamu miliki, bebannya semuanya ada di kamu. Ya kalau cicilannya telat ya orang lain, orang tua kamu nggak akan bantuin kamu bayar cicilan kamu, enggak. Kamu ngambil cicilannya aja mungkin mereka nggak tahu kayak gitu. Sekalinya barangnya udah ada, mereka protes kamu nggak mau denger. Nah ntar udah waktunya kamu nyicil ya jangan melibatkan mereka kalau ya dalam proses cicilannya. Semuanya jadi tanggung jawab kamu. Di balik kendali yang kamu dapatkan kembali, datang juga tanggung jawab dari, ya pada akhirnya kan kalau kamu punya kuasa ya bohong lah kalau kekuasaan apa yang ada di bawah kekuasaan kamu itu nggak dipertanggungjawabkan. Oke, questioner posisi kamu sekarang ada di Ace of Coins. Mungkin kamu sekarang lagi merintis hal baru atau bisnis baru gitu. Kemarin-kemarin mungkin kamu ngerasa nyaman karena masih nebeng orang tua kayak gitu, semuanya terjamin. Sekarang kamu ngerintis usaha baru, walaupun iya dengan gitu kamu punya kendali atas apa yang entar uangnya mau dipakai apa, tapi nyatanya uangnya tidak sebanyak itu juga ya. Beda dengan kemarin hidup masih nebeng orang tua, mungkin kita nggak kepikiran bayar kontrakan kayak gimana, bayar cicilan kayak gimana. Sekarang begitu merintis lagi, keluar dari ngerasa terpanggil untuk keluar dari kenyamanan kamu, ya kamu kudu siap bertanggung jawab gitu. Ternyata bayar kontrakan segini ya, gaji gue segini, bayar kontrakan segini, kayak gitu, cicilan segini. Itu kan harus pada akhirnya harus disadari gitu. Dan the Fool ya bakal banyak aku nggak mau bilang kesalahan kali ya, proses pembelajaran gitu kali ya, bakal banyak proses pembelajaran yang akhirnya harus kamu laluin ke depannya. Ya mungkin apalagi kalau manage uang kayak gini bakal adalah boncos-boncosnya sebulan, 2 bulan, 3 bulan pertama. Ya kamu salah ngitung lah, atau tadinya kamu nggak pernah sampai kepepet sampai pinjam duit ke temen, sekarang kamu mungkin sampai harus kayak gitu, bro pinjam cepet dulu dong kayak gitu. Nah lo kenapa? Kan dari kemarin perasaan lu nggak pernah tuh ada sejarahnya minjem duit. Iya nih,
eh gue gue ngerantau atau gue lagi di luar kota, nggak bareng ortu, gimana dong, gue lagi ngerintis ini nih, atau gue lagi ada bisnis apa gitu, nggak beda dengan kerjaan yang kemarin. Kemarin mungkin kerjaan kamu mapan, udah fix ada gajinya, sekarang kamu ngerintis usaha baru, jadinya kayak ada hitungan yang nggak ketutup, kamu kudu kamu kudu boncos, ada boncosnya gitu, kudu minjem mungkin ke orang atau ke bank, jangan sampai lah ya. Iya, semoga kalau yang lagi bisnis atau enggak deng, in contrary, sebenarnya kalau yang lagi bisnis, kalau kalau ada masanya hitungan kamu boncos dan harus pinjem uang, nggak apa-apa pinjem uang, atau nggak apa-apa minta tolong orang kayak gitu. Jangan kamu jadi malu, jangan kamu ngerasa kayak, oh ini bisnisku sendiri, bisnis aing kumaha aing kayak gitu. Enggak, jangan sampai kayak gitu. Tetap mulai bisnis tuh kadang harus dimulai dari pelajaran pertamanya adalah gimana caranya kita bisa lebih humble, gimana caranya kita bisa lebih rendah hati nerima masukan dari orang. Soalnya kalau yang namanya belajar pasti ada aja salahnya. Gimana caranya kita memperbaiki kesalahan kita itu, nah itu yang bikin pondasinya buat pengalaman kita ke depannya. Dimulainya dari situ, dimulai dari gimana caranya kita, aduh bulan ini boncos, gue nutupinnya gimana ya. Nah kayak gitu, jangan di skip bagiannya tuh, jangan karena bulan ini boncos ya udah kita kembali ke nyamanan, ke tempat nyaman kita yang kemarin. Enggak, gimana caranya kita bisa nutupin boncosnya kita bulan ini, pinjam temen lah, dengan segala resikonya ya, apalagi kalau pinjam ke temen atau pinjam ke bank gitu ada resikonya emang, cuma itu proses yang harus kamu laluin kalau kamu mau mulai hal yang baru. Hopes and fear-nya ada hero path. Mungkin harapannya kamu bisa tetap faithful di sini, dan mungkin ketakutannya adalah kamu nggak bisa tetap ada di jalan yang lurus kali. Ya mungkin dalam prosesnya ketakutannya adalah kamu harus agak-agak curang kali ya. Soalnya selama ini mungkin kamu dididik atau kamu hidup dengan nilai-nilai dengan value-value hidup yang baik mungkin menurut kamu, dan kamu nggak mau sampai ngelanggar itu. Ya yang kamu kamu punya certain set of rule gitu soal yang baik dan yang buruk, yang baik dan yang nggak boleh dilanggar tuh kamu punya gitu. Dan ketakutannya adalah kamu nggak mau kamu sampai harus sampai harus belok ke jalan yang salah kayak gitu. Kamu pengennya ya udahlah lurus-lurus aja. Tapi apalagi yang namanya mulai hal baru ya, hal-hal kayak gitu, kayak kita harus agak menceng dikit gitu jalannya, itu harus tetap dijalanin sih. Iya, dengan kita mungkin jalannya belok dikit, kita tahu nih kembalinya kemana nih, ke jalan yang lurus kayak gitu. Dan dalam hidup kayak gitu nggak bisa kadang nggak bisa dihindarin. Kadang kita harus lewat ke jalan yang salah dulu supaya kita tahu jalan yang benar ada di mana kayak gitu. Jalan yang benar harus kemana. Dan outcome-nya ada Queen of Cups. Dari Queen of Coins ke Queen of Cups, mungkin kamu yang tadinya mapan secara finansial di sini, ya kayak segala terpenuhi, sekarang kamu emotionally kamu lebih mapan. Emotionally kamu mungkin udah nggak butuh lagi validasi dari orang kali ya. Kalau ngeliat Queen of Coins ini, dia masih ngerasa butuh validasi dari orang. Nggak tahu, aku dapat kesan kayak gitu soalnya dressnya terlalu overdress gitu. Kayak ya dia udah dressnya segala bling bling, dia pakai kalung, pakai tiara, pakai bawa bunga, kayak ini too much nggak sih kayak gitu, kayak terlalu banyak hal yang pengen dia validasi gitu dari luar. Kalau Queen of Cups ya mungkin dia juga agak too much ya, tapi emotionally dia lebih mapan kali, emotionally dia lebih stabil. Mungkin hidup kamu ke depannya nggak semapan sebelumnya gitu waktu kamu ada di zona nyaman kamu, tapi kamu nggak punya hal untuk dibuktikan pada siapapun pada akhirnya. Iya, soalnya pembuktian kamu udah kamu udah ngejalanin prosesnya. Iya, nggak perlu lagi validasi dari orang lain, soalnya prosesnya udah kamu jalanin. Lihat the full keheropan di sini dari kamu yang nggak tahu apa-apa, dari kamu yang noob, yang the full di sini, ke harapan yang bijak, yang tahu jalan yang benar tuh yang mana, yang bisa ngebedain baik dan buruk tuh kayak gimana ya. Itu prosesnya udah kamu jalanin, dan aku rasa kalau kamu ngejalanin prosesnya kayak gitu dengan faithful, iya, dengan penuh keyakinan kayak gitu, aku ngerasa kamu nggak perlu lagi validasi dari orang lain. Kamu nggak perlu lagi ngerasa harus punya kontrol atas satu hal, enggak.
kontrol atau kendali itu bakal datang sendiri ke kamu. Karena kamu ngejalanin semuanya sesuai SOP. Kalau kamu hidupnya lurus-lurus aja, kayak aku rasa kamu nggak perlu yang kontrol freak segalanya harus sesuai dengan maunya kamu, enggak. Ya udahlah, gue mah hidup lurus-lurus aja gitu. Kamu nggak punya kebutuhan lagi untuk ngelurusin jalannya kamu. Ini jalannya nggak lurus, kudu gue lurusin kayak gitu. Ya kalau kamu hidupnya lurus-lurus aja, mah kamu bakal tahu jalan yang lurus ya lewat sini gitu. Itu jalan yang itu perlu kamu lurusin karena pada dasarnya jalannya nggak lurus. Ya udahlah, hidup mah lurus-lurus aja kayak gitu. Gitu kali ya Scorpio. Untuk readingan kamu kali ini, thank you banget untuk supportnya, buat like, comment, dan subscribe. Thank you banget yang udah subscribe. Dan mungkin kamu bisa ikut share video ini ke Scorpio lain yang lagi butuh pesan ini sekarang. Readingan untuk kalian Scorpio ada di hari Selasa barengan sama Leo, Virgo, sama Libra. Sekali lagi Scorpio, terima kasih. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di readingan kamu selanjutnya.